Pada simulasi pembelajaran atau pengajaran ini, saya akan membawakan mata pelajaran IPA pada kelas 4 SD dengan topik sifat-sifat cahaya. Siswa akan melakukan sebuah percobaan sederhana guna membuktikan bahwa cahaya itu 1. Merambat secara lurus, 2. Dapat dipantulkan, 3. Dapat menembus sebuah benda bening. Apakah tujuan dari simulasi pembelajaran ini? Tujuannya yakni adalah pertama, siswa mampu menyebutkan minimal 2 sifat dari cahaya. Kemudian, siswa juga mampu melakukan sebuah percobaan yang sederhana tentang cahaya tersebut. Dan yang ketiga, siswa mampu menyampaikan sebuah hasil pengamatannya. Dan yang keempat, siswa dapat berpartisipasi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran pada simulasi ini. Yakni ada pertama pendahuluan yang dilakukan selama 10 menit idealnya. Terdapat 3 kegiatan, yakni adalah menyapa siswa kita, melakukan apersepsi menggunakan gambar, lampu, dan juga bayangan. Kemudian ada menyampaikan tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, langkah kedua yakni adalah pada kegiatan inti akan dilakukan idealnya 45 menit. Seperti kegiatannya yakni pertama menonton video pendek tentang cahaya tersebut, kedua melakukan percobaan kelompok dengan 3 kali percobaan, kemudian ada diskusi dan juga presentasi hasil dari percobaan yang dilakukan oleh mereka. Langkah ketiga yakni penutup dari pembelajaran tersebut yang idealnya dilakukan selama 10 menit. Di mana ini ada 3 kegiatan. Pertama menyimpulkan bersama dengan siswa yang telah kita ajarkan. Kemudian kedua refleksi dari pembelajaran tersebut yang sudah dilakukan, dan yang ketiga memberikan penguatan serta tugas kepada siswa guna mereka dapat memahami pembelajaran tersebut lebih lagi. Oke, mari kita masuk ke dalam strategi agar pengoptimalan pembelajaran ini dapat dilakukan pada kelas tersebut. Strateginya yang digunakan ada beberapa, di sini saya cantumkan yang menurut saya dapat kita lakukan. Pertama yakni adalah pembelajaran yang kooperatif atau kelompok heterogen. Nah, kedua ada pembelajaran yang berbasis eksperimen seperti yang sudah tadi dijelaskan. Kita akan melakukan strategi pembelajaran dengan eksperimen ini, teman-teman. Nah, ketiga ada strategi Universal Design for Learning atau UDL. Dan yang keempat, media visual dan demonstrasi yang kita lakukan secara langsung, baik dengan digital atau dengan bendanya yang nyata. Lantas apa media yang dapat kita lakukan guna pengoptimalan pembelajaran tersebut? Di sini saya membuat ada beberapa, yakni pertama ada senter, ada karton yang berlubang, ada cermin, gelas yang bening beserta airnya, kemudian gambar, video pendek, dan juga lembar kerja yang adaptif. Nah, kita akan melakukan adaptasi dan juga modifikasi untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus, bukan? Karena ini adalah kelas untuk mereka. Lantas apa saja? Yakni untuk siswa kita yang mengalami gangguan pendengaran, kita dapat melakukan dengan cara instruksi tertulis dan juga visual. Contohnya kita membuat dalam suatu kertas dengan tulisan font yang besar agar mereka dapat melihat, karena mereka cenderung tidak bisa mendapatkan pendengaran yang baik dari mungkin video yang sudah kita tampilkan begitu. Dan yang kedua, video dengan teks yang ukurannya itu fontnya besar-besar agar mereka dapat melihat tersebut dengan jelas dan memahami proses pembelajaran ini dengan baik. Nah, untuk siswa yang low vision, kita dapat menggunakan cara yang pertama, alat berukuran besar atau kontrasnya tinggi. Misalnya video nih yang kita gunakan, video tersebut ukuran dari fontnya juga harus besar dan kontras pada videonya dinaikkan sedikit, seperti itu.
Kemudian yang kedua, instruksi dibacakan dengan jelas. Misalnya, dalam video tersebut dilakukan pengisian suara, maka suara tersebut haruslah jernih dan juga harus bisa jelas didengar oleh siswa tersebut. Oke, lantas bagaimana solusi untuk siswa yang memiliki gangguan motorik? Yang pertama, diperbolehkan dibantu oleh teman sebayanya, karena ada kemungkinan bagi siswa tersebut lebih mengerti bahasa temannya sendiri atau bahasa teman sebaya, guru teman sebaya, daripada bahasa yang digunakan oleh si guru. Karena dengan teman sebaya yang mereka ajarkan, mereka merasakan kedekatan yang berbeda dengan sang guru, dan bahasanya juga mudah dimengerti oleh mereka. Yang kedua, fokus pada pengamatan, bukan memegang alat-alatnya. Jadi kita berikan observasi saja untuk proses pembelajaran tersebut, dan bukan untuk memegang si alat-alatnya. Nah, bagaimana solusi untuk siswa yang memiliki hambatan intelektual? Di sini saya punya 2 solusi untuk permasalahan seperti itu. Yakni pertama, instruksi yang diberikan langkahnya kecil-kecil. Misalnya, pada teman-temannya kita beri instruksi sedemikian. Hidupkanlah senter, kemudian berikan pancaran warna, pancaran dari senter tersebut pada sebuah gelas yang berisi air. Nah, ini kita potong-potong setiap langkah demi langkah. Misalnya, pertama kita buat hidupkan senter, kedua pancarkan sinar pada media gelas yang sudah berisi air, seperti itu. Yang kedua adalah pengulangan dan contoh yang konkret. Nah, di sini sama seperti yang tadi, setiap instruksi kita ulang agar siswa tersebut mendengar dan memahami instruksi tersebut, lalu berikan contoh kepada mereka secara langsung. Untuk siswa yang memiliki ADHD, ini saya juga punya 2 solusi yang mungkin dapat kita lakukan sebagai guru, yakni adalah bergerak atau kegiatan mereka diberikan tugas yang singkat. Kemudian kedua adalah pengingat verbal singkat dan fokus. Jadi ketika mereka mengalami sebuah gangguan, kita fokuskan pandangan mereka atau kita fokuskan lagi dia untuk pada percobaan tersebut. Metode evaluasi yang dapat kita lakukan yakni adalah sebuah observasi aktivitas yang dilakukan siswa, hasil eksperimen yang dilakukan mereka, serta presentasi kelompok yang mereka lakukan. Kemudian ada juga penilaian alternatif seperti gambar atau rekaman suara bagi siswa yang kesulitan menulis. Nah, mari kita langsung ke implementasi secara penjelasan di dalam kelas tersebut. Persiapan kelas. Tahap pertama, di sini saya sebagai guru atau kita sebagai guru nantinya akan menyiapkan 1. Meja ditata dalam kelompok campuran dari peserta-peserta dengan gangguan yang ada tadi yang sudah kita bahas. Kemudian media akan dipraktikum di tempat setiap kelompok tersebut berada. Kartu instruksi visualnya juga ditempel pada meja-meja mereka. Dan siswa yang berkebutuhan khusus ditempatkan pada area yang mudah diakses, contohnya di bagian depan. Sekarang kita masuk pada proses pelaksanaan pada pembelajarannya. Baik, kita mulai dengan kegiatan pendahuluan. Maka kita akan menyapa siswa kita pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Lihat gambar lampu yang ada Ibu tunjukkan. Apa yang kalian dapat lihat pada gambar tersebut? Ya, benar sekali. Cahaya dan juga ada bayangan di sekitarnya. Baik, sekarang kita masuk pada kegiatan inti.
Untuk kegiatan inti ini, kita akan melakukannya maksimal atau seyogianya adalah 45 menit. Yang pertama adalah untuk menonton video pendek tentang cahaya tersebut. Kedua, melakukan percobaan sebanyak 3 percobaan. Kemudian ada diskusi serta presentasi akan hasil percobaan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian masuk kepada penutup dari pembelajaran tersebut. Pada penutup, kita akan melakukannya seminimal 10 menit dan ada kegiatan untuk menyimpulkan bersama, melakukan refleksi yang singkat bersama, serta memberikan penguatan dan juga tugas bagi mereka. Kita masuk pada eksperimen yang dilakukan oleh siswa. Pada percobaan pertama, cahaya merambat lurus. Di sini, setiap kelompok 1, 2, 3 mengambil senter dan karton yang berlubang. Kemudian mengarahkan senter tersebut ke arah lubang yang ada. Lalu, apakah yang terjadi? Ya, cahaya hanya terlihat jika lubangnya sejajar atau artinya cahaya dapat merambat secara lurus. Percobaan kedua, yakni cahaya dapat dipantulkan. Di sini siswa akan menggunakan cermin kecil yang diarahkan pada senter ke cermin. Kemudian cahaya akan memantul. Ini akan menunjukkan sifat cahaya yakni refleksi cahaya. Pada eksperimen yang ketiga, yakni adalah cahaya menembus benda bening. Di sini siswa akan mengambil sebuah gelas bening, kemudian cahaya akan tetap melewati air tersebut. Berarti benda tersebut dapat menembus benda bening. Nah, di sini siswa juga akan melakukan presentasi singkat oleh kelompok mereka. Kelompok 1 silahkan untuk menjelaskan hasil percobaan dari kalian. Nah, kemudian setelah mereka menyampaikan presentasi mereka, maka kita akan beri sebuah apresiasi. Contohnya demikian, bagus, itu bukti bahwa cahaya dapat merambat secara lurus. Dari kegiatan hari ini, kita tahu bahwa cahaya dapat merambat lurus, memantul, dan menembus benda bening. Dalam proses pembelajaran tersebut, tentu kita sebagai guru harus memberikan sebuah dukungan atau motivasi kepada mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Maka dalam kegiatan tersebut kita akan memberi dukungan seperti menyediakan kartu visual untuk siswa tunarungu, memberikan sebuah alat percobaan besar bagi siswa yang low vision, memberikan tutor sebaya bagi teman yang memiliki gangguan motorik, menyederhanakan bahasa untuk siswa dengan hambatan intelektualnya, dan mengarahkan perhatian agar siswa yang memiliki gangguan ADHD dapat fokus pada kode nonverbal. Pengamatan respon daripada siswa tersebut. Dari pengamatan yang sudah dilakukan dari proses pembelajaran tersebut, maka kita dapat melihat bahwa siswa akan terlihat antusias dengan percobaan yang dilakukan mereka, karena mereka melakukan percobaan tersebut dengan bersama-sama tanpa melihat perbedaan di antara mereka. Beberapa siswa perlu waktu yang lebih lama, sehingga kita atau saya sebagai guru, kita dapat memperlambat tempo atau mengulangi setiap instruksi kepada mereka dan memberikan contoh tambahan pada setiap kegiatan dalam instruksi kegiatan tersebut. Refleksi dari pembelajaran ini yakni pertama adalah tantangan. Tantangan yang terbesar kita dapat lihat pada saat mengelola keberagaman serta kemampuan siswa yang berbeda-beda dan menjaga fokus mereka agar dapat melakukan kegiatan di dalam sebuah kelompok. Kemudian strateginya. Strategi guna mengatasi tantangan yang berada pada bagian atas, yakni kita dapat menggunakan instruksi visual, instruksi sebagai kelompok heterogen, penguatan yang positif, serta tugas yang singkat untuk menjaga setiap fokus siswa.
Yang ketiga, kekuatan dan kelemahan pada diri kita sebagai guru. Mungkin kekuatan kita adalah penggunaan media yang konkret dan juga pendekatan yang inklusif kepada mereka, siswa kita yang berkebutuhan khusus. Kelemahannya adalah manajemen waktu yang ada pada saat melakukan pembelajaran, pada saat juga memberikan bantuan individual kepada siswa yang berkebutuhan khusus secara satu persatu. Kemudian pembelajaran untuk masa depan. Dari pengalaman ini, kita dapat belajar bahwa siswa memiliki pentingnya waktu, fleksibilitas, empati, dan juga inovasi dalam suatu pembelajaran atau pengajaran kepada siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau kebutuhan yang beragam. Kedepan, kita sebagai guru, terutama saya, akan meningkatkan varian media digital dan juga strategi UPL. Kesimpulan dari suatu kegiatan proses pembelajaran dengan mata pelajaran IPA ini dengan strategi dan juga metode pembelajaran yang diambil yakni adalah sebuah percobaan atau eksperimen. Yakni pembelajaran di kelas inklusif memerlukan perencanaan yang matang, strategi yang fleksibel, serta adaptasi yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda tentunya. Melalui penggunaan media yang konkret, pendekatan yang kooperatif dengan siswa, serta dukungan tambahan bagi siswa yang berkebutuhan khusus, maka proses belajar dapat berlangsung secara lebih adil dan juga efektif. Pengamalan micro-teaching atau pembelajaran ini dapat menegaskan bahwasanya kita sebagai guru haruslah mampu menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran atau lingkungan belajar yang ramah bagi siswa, responsif bagi siswa, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa tanpa melihat perbedaan atau memandang segi kemampuan mereka masing-masing.